Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 65. Keadaan suami. Takeshi segera berangkat ke rumah sakit bersama dengan ayahnya dan juga ibunya. Ya Allah, badan Kaisar sangat panas sekali. Cepatlah Takeshi, kita harus segera ke rumah sakit dan menyelamatkan Kaisar. Jangan sampai terlambat. Ucap Kenshi merasa khawatir dengan putranya. Tenanglah, Pak. Kondisimu juga saat ini tidak baik. Kau harus bisa mengontrol emosimu. Jangan sampai terlalu stres. Ucap ibunya Takeshi menasehati suaminya, yang saat ini tidak baik kondisinya. Papa baik-baik saja. Sudahlah, sekarang kita sebaiknya fokus kepada Kaisar. Ucap Kenshi sambil terus menatap kepada Kaisar yang masih pingsan. Ini adalah pertama kalinya. Pertama dalam hidupku setelah puluhan tahun lamanya, aku berdekatan dengan putraku sedekat ini. Sebelumnya kami selalu menjadi musuh dan selalu saling menyakiti satu sama lain. Entah kenapa tiba-tiba saja Kaisar mengundang kita ke rumahnya. Ucap Kenshi dengan suara gemetar karena merasakan rasa haru yang teramat sangat di dalam hatinya. Maafkan aku ya Allah, karena aku telah memisahkan ayah dan anak ini selama puluhan tahun lamanya, sehingga mereka menjadi bermusuhan selama puluhan tahun. Aku yang tidak bisa mengendalikan cintaku, sehingga merebut dia dari istrinya, dan membuat dia meninggalkan keluarganya. Aku tahu bahwa selama ini dia hidup dalam duka, karena merindukan putranya. Batin ibunya Takeshi dengan mata berkaca-kaca. Selama perjalanan mereka ke rumah sakit, tidak ada percakapan sama sekali di antara mereka. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tampak Kenshi yang terus menggenggam telapak tangan putranya, yang selama puluhan tahun selalu dia rindukan. Maafkan Papa Kaisar yang sudah bersalah kepadamu. Bertahun-tahun Papa telah menelantarkanmu dan juga ibumu. Papa berharap suatu saat kau bisa memaafkan Papa. Papa sangat berharap kalau kita bisa hidup berdampingan seperti anak dan ayah pada umumnya. Ucap Kenshi dengan berderai air mata. Tampak Kyoto yang terus memperhatikan suasana di dalam mobil yang terasa begitu penuh dengan aura kesedihan. Jadi, selama ini Kaisar dan keluarga ayahnya tidak rukun. Oleh karena itu, Kaisar memilih meninggalkan pesta dan lebih suka berada di taman sendirian daripada harus berkumpul bersama dengan kami semua. Batin Kyoto. Sambil terus memperhatikan Kenshi yang sampai saat ini terus menangis. Sambil menggenggam telapak tangan Kaisar yang terasa begitu dingin. Aku tidak tahu ada masalah apa di antara mereka. Tetapi aku bisa melihat bahwa Papa Kenshi sangat menyayangi Kaisar. Batin Kyoto merasakan haru yang sangat besar dari cinta seorang Kenshi terhadap Kaisar. Begitu mereka sampai di rumah sakit, Kaisar langsung masuk ke ICU dan mendapatkan penanganan dari tim dokter. Mereka semua menunggu Kaisar keluar dari ruang ICU. Tampak Kenshi yang terus menggenggam tangan istrinya dan melafalkan banyak doa untuk putranya yang saat ini dalam keadaan kritis. Takeshi, cepatlah kau pergi keluar dulu dan belikanlah air minum untuk ayahmu, perintah ibunya Takeshi. Kyoto, apakah kau butuh sesuatu? Biar aku sekalian mencarinya. Tanya Takeshi kepada Kyoto yang tampak masih asyik terus memperhatikan Kenshi sejak tadi. Tidak, aku tidak butuh apapun. Kau belikan saja kebutuhan Kaisar. Siapa tahu Delia tidak membawanya. Ucap Kyoto. Tidak usah, Delia pasti nanti membawa kebutuhan untuk Kaisar. Kau cukup membeli minuman untuk ayahmu saja dan beberapa makanan untuk menggajal perut. Barangkali nanti papamu kelaparan di tengah malam. Ucap ibunya Takeshi. Iya, Mah. Aku pergi dulu. Siapa tahu nanti bertemu dengan Delia dan juga kedua orang tuanya. Nanti saya akan mengarahkan mereka untuk kemari.
Ucap Takeshi kemudian dia langsung meninggalkan mereka untuk membeli kebutuhan yang dipesan oleh ibunya. Tampaknya ibunya Takeshi tidak terlalu menyukai kaisar. Ya Tuhan, benar-benar keluarga yang sangat rumit. Jerit hati Kyoto melihat keluarga calon suaminya yang super duper bikin pusing kepalanya. Setelah Delia sampai di rumah sakit, dia kemudian langsung menemui Takeshi yang sedang menunggu keluarnya sang suami yang masih berada di ICU. Apa yang sebenarnya terjadi kepada suamiku? Kenapa pemeriksaannya begitu lama dan belum juga keluar dari sana? Tanya Delia dengan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Entahlah Delia, saya pun bingung. Sejak tadi dokter belum keluar sejak tadi. Ucap Takeshi sambil menyuruh Delia untuk mendekat kepadanya. Sementara itu, Kyoto yang menatap interaksi keduanya hanya bisa mengelus dadanya. Tampaknya Takeshi sangat menyayangi Delia. Terlihat dari tatapan matanya yang begitu tulus dan juga teduh. Batin Kyoto, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan semuanya, apa yang ada di dalam hatinya. Delia, mari kita berdoa agar suamimu baik-baik saja. Ucap Satria yang mengiringi putrinya untuk menemui Kaisar di rumah sakit. Ayo sayang, kau sebaiknya juga periksa kesehatanmu. Bukankah kau juga belum mengkonfirmasi tentang kehamilanmu kepada dokter? Tanya Satria kepada putrinya. Bukan Delia, Pak. Bagaimana Delia bisa diperiksa? Kalau pikiran Delia saat ini sedang ruwet, memikirkan keadaan Kaisar. Ucap Delia menolak keinginan ayahnya untuk dirinya diperiksa ke dokter. Nanti saja, Pak. Kapan-kapan ya. Saat ini saya ingin fokus untuk merawat Kaisar. Ucap Delia menolak keinginan ayahnya. Ayolah Delia, kau harus diperiksa agar nanti surat dari dokter itu bisa kau gunakan untuk menyenangkan hati suamimu yang akan memiliki anak lagi. Ucap Satria kepada putrinya. Benar Delia, saya pun sependapat dengan ayahmu. Kau harus segera memeriksakan kondisi kehamilanmu. Jangan sampai ada apa-apa di dalamnya, sehingga membuat kami menjadi cemas. Ucap Takeshi menasehati Delia. Dengan berat hati, akhirnya Delia pun menurut apa yang dikatakan oleh mereka semua, yang menyayanginya untuk segera memeriksakan kehamilannya yang kedua. Selamat Nyonya Delia atas kehamilan Anda yang kedua, ucap dokter yang memeriksanya. Terima kasih dokter, saat ini suamiku sedang berada di ICU dan sampai sekarang belum keluar dari sana, ucap Delia dengan mata yang berkaca-kaca. Karena dia sangat sedih memikirkan keadaan suaminya yang sampai saat ini belum keluar dari ICU, padahal sudah berjam-jam lamanya. Saya doakan semoga suami Anda baik-baik saja, sehingga dia bisa melihat anak kalian tumbuh dan besar, ucap sang dokter sambil mengulas senyum kebahagiaan kepada Delia. Terima kasih dokter, saya akan menyampaikan kepada suami saya. Masalah kehamilan kedua ini apabila suami saya sudah sembuh atau siuman dari pingsannya, ucap Delia. Satria yang sejak tadi hanya diam saja melihat putrinya diperiksa oleh dokter. Hatinya saat ini merasa bahagia karena dia akan memiliki seorang cucu lagi. Delia sangat bahagia dan terus tersenyum karena ternyata dirinya memang benar-benar positif sedang hamil. Ayo kita kembali ke sana, semoga saja suamimu sudah keluar dari ICU, ajak Satria kepada Delia. Dengan penuh kasih sayang, Delia diurus oleh ayahnya, yang baru bertemu dengannya beberapa bulan terakhir ini. Stella yang telah berpura-pura menjadi Delia untuk menipu kedua orang tuanya sekarang sudah dibebaskan dan sudah kembali ke Indonesia. Hingga saat ini Satria dan Zara belum berhasil untuk bertemu dengan Adrian. Adrian dan keluarganya selalu bersembunyi dan menghindari keduanya. Papa senang sekali karena akan kembali memiliki seorang cucu,
Semoga kalian bisa sehat-sehat. Nanti papa dan mama akan pindah ke Indonesia agar bisa bermain dengan cucu papa. Ucap Satria dengan penuh kebahagiaan. Iya pah, lakukan saja semua yang ingin papa lakukan. Delia tidak keberatan sama sekali. Deka pasti sangat senang kalau bisa selalu bersama dengan kalian, ucap Delia. Ketika mereka sampai di depan ruang ICU, mereka tidak menemukan keberadaan Takeshi maupun yang lainnya. Kemana mereka semua? Tanya Delia. Pah, kita ke bagian administrasi saja. Siapa tahu suamiku sudah dipindahkan ke ruang perawatan dan mereka sudah ada di sana. Ucap Delia memberikan saran kepada Satria. Kamu benar sayang, pasti suamimu sudah ada di ruang perawatan. Dan pasti mereka saat ini sedang menemani suamimu di sana. Ucap Satria sambil tersenyum kepada putrinya. Satria kemudian mendorong kursi roda milik Delia. Karena kondisi Delia yang belum stabil tidak bisa berjalan terlalu lama. Kalau saja tadi Delia membawa ponsel, pasti kita bisa menghubungi Takeshi dan mengetahui keberadaan mereka saat ini. Ucap Delia menyesali kecerobohannya karena terburu-buru dia meninggalkan dompet dan juga ponselnya di rumah. Sudahlah sayang, tidak apa-apa, ada papa di sini. Kau duduklah dulu, papa akan ke bagian administrasi untuk menanyakan keberadaan suamimu saat ini. Ucap Satria. Delia hanya mengangguk saja. Satria kemudian pergi ke bagian administrasi untuk menanyakan keberadaan Kaisar. Selamat malam, suster. Saya ingin menanyakan tentang keberadaan menantu saya yang bernama Kaisar. Sebelumnya dia berada di ruang ICU. Ucap Satria kepada suster yang berjaga. Bentar ya, saya akan periksa. Ucap suster itu sambil tersenyum kepada Satria. Tuan Kaisar saat ini sudah ada di ruang perawatan, kamar VVIP ruang 980. Ucap suster itu menginformasikan keberadaan Kaisar saat ini. Baiklah, terima kasih atas informasinya, suster. Ucap Satria kemudian dia pun meninggalkan bagian informasi. Suamimu sekarang berada di kamar VVIP, ruang 980. Ucap Satria kepada Delia. Mereka berdua pun kemudian langsung menuju kamar VVIP ruang 980, di mana Kaisar saat ini sudah berada di sana. Semoga Kaisar baik-baik saja, Pak. Entah kenapa perasaan saya tidak enak. Ucap Delia sambil menggenggam tangan ayahnya semakin erat. Berdoalah yang baik-baik sayang. Papa yakin Kaisar pasti akan segera sembuh dan kembali sehat. Ucap Satria kepada Delia. Iya Pak, semoga saja. Ucap Delia. Begitu mereka sampai di ruangan yang dituju, mereka pun mengetuk pintu. Tampak Takeshi membukakan pintu ruangan untuk mereka berdua. Ya ampun Delia, tadi aku ingin mencarimu, tetapi aku lupa. Tadi tidak bertanya kepadamu, kau pergi ke bagian apa? Ucap Takeshi. Tidak apa-apa Takeshi, yang penting kita sekarang sudah bertemu. Bagaimana dengan keadaan suamiku? Tanya Delia khawatir. Kaisar sudah di dalam, ayo dia dari tadi menunggumu. Takeshi kemudian mengajak Delia untuk masuk ke dalam ruangan perawatan yang besar dan bersih. Tampak di sana kedua orang tua Takeshi dan juga Kyoto yang sedang menemani Kaisar. Sayang, kenapa kau lama sekali untuk datang kemari? Tanya Kaisar langsung tersenyum ketika melihat kedatangan Delia bersama dengan Satria. Maafkan aku, tadi aku bersama dengan Papa pergi untuk memeriksa kandunganku. Tadi di sana sangat ramai, sehingga kami lama sekali untuk mengantri. Ucap Delia. Iya, gak apa-apa sayang, yang penting kamu baik-baik saja. Ucap Kaisar sambil memeluk Delia. Bagaimana dengan kabar kehamilanmu? Tanya Kaisar kepada Delia. Baik-baik saja sayang, alhamdulillah aku hanya kekurangan vitamin saja dan dokter sudah memberikan obat untukku. Mungkin karena bawaan bayi yang menyebabkan aku menjadi sangat lemah dan kurang bersemangat. Ucap Delia menerangkan kondisinya saat ini. Lalu bagaimana dengan kondisimu? Kenapa tadi kau begitu lama berada di ruang ICU? Tanya Delia kepada Kaisar. Entahlah, aku juga belum berbicara dengan dokter.
Tadi aku lihat dokter bicara dengan Takeshi dan juga papa. Mungkin kau bisa menanyakan kondisiku kepada mereka, ucap Kaisar sambil melirik kepada adik dan ayahnya. Baiklah, nanti aku akan bertanya pada mereka, ucap Delia sambil tersenyum kepada Kaisar. Bersambung.